Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada malam hari ini kami akan menanggapi beberapa pesan yang masuk, dan ini sangat penting sekali untuk ditanggapi dan untuk dijawab. Jadi mereka mengatakan begini di dalam pesan tersebut. Kenapa katanya dakwah salaf atau ustadz-ustadz salafi itu suka sekali membid'ah-bid'ahkan katanya. Dan kenapa mereka tidak bisa menerima yang namanya khilafiyah atau perbedaannya. Jadi mereka menganggap atau menuduh kalau kita itu katanya sering membid'ah-bid'ahkan dan tidak bisa menerima yang namanya khilafiyah ya. Maka pada malam hari ini kita akan jawab beberapa tuduhan-tuduhan tersebut agar saudara-saudara kita faham. Jadi begini. Pertama, jika dakwah kita atau dakwah kami itu sering mengatakan masalah tersebut adalah bid'ah atau tidak dicontohkan oleh Rasul, karena begini, jika ada seseorang yang melakukan suatu amalan, kemudian amalan tersebut tidak dikerjakan oleh Rasul, tidak pula dikerjakan oleh sahabat, tidak dikerjakan oleh tabi'in, tidak dikerjakan oleh tabi'ut tabi'in, dan ulama pun di dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Bagaimana akan dikatakan amalan tersebut masalah khilafiyah? Kalau masalah yang ada khilafiyah, kami selalu mengatakan itu masalah khilafiyah, ini masalah perbedaan. Jadi yang disebut khilafiyah itu bukan kita berbeda dengan Nabi, berbeda dengan sahabat, kemudian kita menganggap itu khilafiyah. Itu bukan seperti itu. Khilafiyah itu yang satu punya dalil, yang satunya lagi punya dalil. Itu namanya khilafiyah ya. Seperti misalnya contoh kecil saja, ketika mengantar jenazah ke kuburan, apakah yang mengantar jenazah itu di depan jenazah atau di belakang jenazah ketika berjalannya? Maka itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Menurut mazhab Syafi'i, yang mengantar jenazah itu berjalan di depan jenazah ya. Tetapi menurut mazhab yang lain seperti Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa mengantarkan jenazah itu harus di belakang jenazah, dan dua-duanya berpegang dengan dalil, dengan hadis ya. Itu namanya khilafiyah. Orang yang mengatakan mengantar jenazah itu harus di depan jenazah ketika berjalan itu berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Ibnu Umar. Kata beliau, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Sesungguhnya aku melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Jadi Ibnu Umar melihat ayahnya, melihat Abu Bakar dan melihat Rasulullah berjalan di depan jenazah ketika mengantar jenazah. Maka ini diambil hadis ini oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i bahwa mengantar jenazah harus di depan jenazah. Tetapi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengantar jenazah itu afdolnya di belakang jenazah. Dan beliau juga berpegang dengan hadis al-mashyu khalfal janazati afdalu kafadli salatil jama'ati ala salatil faddi. Jadi mengantar jenazah di belakang jenazah itu lebih utama, seperti utamanya sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Jadi orang yang menyebutkan mengantar jenazah di depan jenazah itu mempunyai dalil, dan orang yang mengatakan bahwa mengantar jenazah di belakang jenazah itu juga punya dalil. Ini yang dinamakan khilafiyah. Atau contoh yang lain lagi, ketika seorang membaca surah Al-Fatihah, itu ada yang membaca bismillah dan ada yang membaca langsung alhamdulillah, ada yang menjaharkan dan ada juga yang mensirkan. Itu ada beberapa pendapat, itu khilafiyah memang, dan semuanya mempunyai dalil. Orang yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin, mereka berpegang dengan hadis an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Abi Bakr wa Umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka memulai salatnya langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya ini. Kemudian orang yang mengatakan bahwa harus membaca bismillah karena bismillah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, itu juga berpegang dengan hadis. Di sana diterangkan, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda min ayatina." Apabila kalian membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda min ayatina. Sebab bismillah itu salah satu ayat atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ini namanya khilafiyah. Yang satu mengatakan harus membaca bismillah, yang satu harus membaca alhamdulillah langsung. Jadi ketika ada suatu masalah, ada suatu hukum yang di dalam hukum tersebut ada dalilnya masing-masing, kita juga akan mengatakan bahwa itu masalah khilafiyah. Tetapi jika Nabi tidak melakukan, artinya tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan. Bahkan ulama pun di dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa masalah tersebut hukumnya bid'ah misalnya. Bagaimana bisa kita mengatakan, oh itu masalah khilafiyah? Itu khilafiyah siapa? Kemudian yang harus saudara penanya dan kaum muslimin ketahui, jika suatu amalan yang Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan, ya terus kita mau ngikutin siapa? Sedangkan diterangkan di dalam hadis bahwa mereka itu adalah 3 generasi terbaik, ya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seperti yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat, kata Rasul, adalah di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kita kaum muslimin itu harus cerdas. Ketika ada suatu amalan yang amalan tersebut tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, tidak dilakukan oleh tabi'ut tabi'in, bahkan ditambah lagi para ulama di dalam kitab-kitabnya mengatakan misalnya masalah tersebut adalah masalah bid'ah misalnya. Ya terus kita mau memilih pendapat Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama, atau kita mau mengikuti pendapat kebanyakan manusia atau tradisi di suatu kampung. Ya tentunya kalau orang yang cerdas, mereka akan mengikuti Rasul, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, dan mengikuti ulama, ya. Dan masalah yang sering mereka sebutkan baik di dalam komentar atau mengirimkan kepada pesan kepada WhatsApp kami, mereka sering mengatakan, kenapa Ustaz itu selalu membidah-bidahkan tahlilan katanya? Bukankah masalah tersebut masalah khilafiyah? Jadi kami bingung juga. Tahlilan itu atau makan-makan di rumah kematian setelah seorang meninggal dunia, apakah Nabi melakukan? Itu kan Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan. Bahkan sunnahnya ketika seorang meninggal dunia, maka para tetangga yang harus mengirimkan makanan buat keluarga yang meninggal dunia. Itu kan perintah Rasul. Kemudian kita lakukan sekarang terbalik. Orang yang meninggal dunia, keluarganya yang sibuk mempersiapkan makanan buat orang-orang yang datang untuk yang tahlilan. Itu kan terbalik. Nabi mengatakan di dalam hadis apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun saghalahum. Kata Rasul, buatkan atau kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far sebab telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka.
Jadi Ja'far itu meninggal dunia. Kemudian Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far. Sebab Ja'far itu boro-boro mikirin membuat makanan, buat dia saja sudah susah. Maka Rasul menyuruh agar para tetangga, para kerabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dan ini jadi hukum buat kita, bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka para tetangga, para kerabat yang harus memberikan makanan kepada keluarga yang kematian. Nah sekarang seorang terbalik, itu kan bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi jika kita katakan bahwa tahlilan atau yang salah satu isinya di dalam acara tersebut makan-makan di rumah kematian, itu pertama Nabi tidak memerintahkan ketika seseorang meninggal dunia maka keluarga yang meninggal yang buat makanan dikasihkan kepada orang-orang yang datang. Kan terbalik, Nabi memerintahkan tadi apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa'inahum qad atahum amrun sagalahum. Kirimkan buat keluarga Ja'far, kata Rasul. Jangan sebaliknya, justru keluarga yang meninggal dunia repot dari hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari kesekian, sekian, sibuk terus mempersiapkan makanan untuk yang hadir. Itu kan bertentangan dengan perintah Nabi ya. Kemudian sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Jarir bin Abdullah, kata sahabat juga apa? Ketika seorang makan-makan di rumah kematian itu sama dengan meratapi mayit ya. Diterangkan di sana, kunna na'uddul ijtima' inda ahlil mayyiti wa sani'atul ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami, kata sahabat, menganggap atau memandang bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan makan-makan di sana setelah dikuburkannya mayit, maka itu sama dengan meratapi mayit ya. Jadi Rasul sudah melarang, sahabat melarang, dan ulama pun di dalam kitab-kitabnya mereka juga melarang masalah tersebut ya. Seperti yang disebutkan di dalam banyak sekali kitab para ulama yang mengatakan bahwa makan-makan di rumah kematian itu ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh, ada yang mengatakan haram jika harta tersebut diambil dari harta ahli warisnya, dari anak kecil ya. Diterangkan di dalam banyak kitab. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, ini kitab masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa rujukan fikih mereka dari I'anatul Talibin. Di sana dijelaskan bahwa makan-makan tuh di rumah kematian itu hukumnya bid'ah yang munkar katanya. Bahkan pemerintah yang melarang acara tersebut akan mendapatkan pahala. Itu ada kitabnya, dan kami pun banyak kitabnya di sini ya. Di sana disebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'ami minal bid'il munkarah allati yusabu ala man ayya waliul amri. Adapun apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan makan-makan di sana, itu bid'ah yang munkar katanya. Allati yusabu ala man ayya waliul amri, yang pemerintah jika melarang ritual tersebut maka akan mendapatkan pahala ya. Jadi ketika mereka mendengar pernyataan tersebut, mereka putar-putar lagi, oh itu bukan begitu maksudnya. Padahal itu sudah jelas. Seseorang bertanya kepada syekh, kepada mufti, wahai syekh yang mulia, bagaimana jika tradisi yang asalnya ketika seseorang meninggal dunia, orang-orang makan-makan di sana, kumpul-kumpul, kemudian kita ingin kembali kepada yang sunnah. Kata yang bertanya, bagaimana kalau kita ingin mengembalikan kepada tradisi yang sunnah yang disebutkan oleh Nabi, Isna'u li ali Ja'far yang fa'aman fa'innahum qad atahum amrun sagalahum, bahwa kita yang harus mengirimkan makanan. Apakah pemerintah akan mendapatkan pahala? Maka saya itu menjawab dengan jawaban yang tadi ya. Kata saya, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian saya mengatakan, iya, apa yang dilakukan masyarakat, kumpul-kumpul di keluarga mayit, makan-makan, itu bid'ah yang munkar katanya. Yang pemerintah akan mendapatkan pahala jika melarang acara tersebut. Bahkan bukan hanya satu kitab, puluhan kitab yang mengatakan bahwa acara tersebut itu adalah bid'ah. Jadi bagaimana kami harus mengatakan bahwa masalah tersebut masalah khilafiyah, sedangkan ulama pun mengatakan bahwa makan-makan di keluarga mayit itu bid'ah yang munkar katanya. Tadi Nabi sudah mengatakan bahwa yang sunnahnya tetangga yang mengirimkan makanan. Kemudian sahabat mengatakan, menganggap bahwa
makan-makan di rumah kematian itu niyahah atau meratapi mayit. Ulama barusan mengatakan bahwa makan-makan di sana bid'ah yang munkar ya. Kemudian di dalam penjelasan yang lain disebutkan apa? Wa yukrahu ittikhadhu ta'ami fil yaumil awwali wa thalithi wa ba'da al-usbu', dan dibenci membuat makanan di hari pertama kematian, di hari ketiga kematian, dan setelah hari ke-7. Itu mau hari ke-40, mau hari ke-100, mau hari ke sekian, itu dibenci katanya. Dan itu ulama yang mengatakan. Kemudian di dalam penjelasan yang lain apa? Itu jika makan-makan di rumah kematian, jika memakai harta anak yatim yang ayahnya meninggal dunia misalnya, itu harta anak kecil dipakai untuk tahlilan, itu katanya apa? Haram hukumnya. Itu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya ya. Wa amal ijtima'u ala ta'ami baitil mayyiti fa bid'atun makruhatun illam yakun fil warasati saghirun wa illa fa huwa haramun. Adapun mengumpulkan orang untuk makan-makan di rumah kematian, itu bid'ah yang makruh jika harta yang dipakainya itu tidak memakai harta anak kecil. Adapun jika hartanya memakai harta anak kecil itu, maka hukumnya haram. Dan banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan bahwa acara tahlilan atau makan-makan di keluarga mayit itu dikatakan bid'ah ya. Nah, jadi jika kami, ini sebagai penjelasan saja, jika kami mengatakan bahwa suatu amalan dikatakan bid'ah, itu karena Nabi melarang, sahabat melarang, kemudian para ulama di dalam kitab-kitabnya mengatakan bid'ah. Maka kami mengatakan apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya ya. Jadi jangan dikatakan salafi suka membidah-bidahkan. Tidak, kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya ya. Nah, kemudian ini juga tidak kalah pentingnya, mereka sering mengatakan kalau makanan itu dibuat keluar dari tetangga, artinya bukan dibuat oleh harta si keluarga mayit, itu katanya makruh, bid'ah yang makruh katanya. Terus kalau makruh apakah boleh dilakukan? Dan ini perlu diketahui oleh penanya dan kaum muslimin, ketika ulama terdahulu mengatakan makruh, ini harus dikaji lagi. Sebab ketika ulama, apalagi di dalam mazhab Syafi'i, makruh itu menjadi dua, ada makruh yang tanzih dan ada makruh yang tahrim. Makanya ketika ulama mengatakan ini makruh, ini harus diteliti apakah makruh yang tanzih atau yang tahrim. Sebab banyak ulama terdahulu ketika mengatakan makruh justru maksudnya haram ya. Jadi ulama itu ketika tidak ada dalil di dalam Al-Quran tentang haramnya, meskipun ada hadis yang melarang keras masalah tersebut, mereka tidak berani mengatakan haram. Mereka hanya mengatakan makruh ya. Makanya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustashfa ya, di sana disebutkan apa? Bahwa Imam Syafi'i sering mengatakan makruh, padahal maksudnya beliau ingin mengharamkan ya. Beliau sebutkan fakathiran ma yaqulu Syafi'iyyu wa akrahu kadza wa huwa yuridu tahrim. Sering Imam Syafi'i mengatakan ini makruh, tetapi maksud beliau apa? Wa huwa yuridu tahrim, maksud beliau ingin mengharamkan. Jadi banyak sekali perkataan yang menurut Imam Syafi'i ini makruh tetapi maksudnya ingin mengharamkan. Itu banyak sekali ya. Jadi jangan asal ini sekedar makruh, boleh dong. Secara hukum saja makruh itu kan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala. Bagaimana bisa orang memilih hukum saya ingin melakukan makruh sajalah? Bagaimana bisa kita saja yang berpikir dengan ingin mengharapkan pahala dari Allah, kita ingin meninggalkan perkara yang makruh ya. Apalagi kalau makruh tersebut adalah makruh yang diharamkan ya. Imam Syafi'i banyak di dalam penjelasannya, ini makruh, padahal maksudnya ingin mengharamkan ya. Jadi buat saudara yang sering mengatakan ini sekedar makruh saja katanya, kenapa dibidah-bidahkan, itu hati-hati. Imam Syafi'i sering mengatakan ini makruh, padahal maksudnya ingin mengharamkan ya, seperti yang terangkan tadi di dalam Al-Mustasfa. Kemudian Imam An-Nawawi juga di dalam Al-Majmu' apa? Kata beliau, qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahat tahrim. Yang dimaksud makruh oleh Imam Syafi'i itu adalah makruh yang diharamkan.
Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi hati-hati. Oh, ini sekedar makruh saja. Hati-hati. Ulama terdahulu ketika menyebutkan perkara tersebut makruh, itu belum tentu makruh yang kita maksud sekarang. Bisa saja itu makruh yang diharamkan, ya. Contoh yang lain di dalam Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh bagi orang yang bersumpah dengan selain Allah. Kata beliau apa? Fakullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Setiap yang bersumpah dengan selain Allah, maka aku menganggap makruh masalah tersebut. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi apa? Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka orang tersebut telah kufur atau telah berbuat syirik, ya. Jadi sekarang kami tanya, apakah ada perbuatan kufur atau perbuatan yang syirik itu disebut makruh? Tidak ada. Semua orang akan mengatakan bahwa perbuatan kufur, perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang haram, yaitu dosa besar. Makanya yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i makruh tadi, fakullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Setiap yang bersumpah dengan selain Allah, maka makruh baginya. Maka terbuka sekarang bahwa makruh yang dimaksud oleh Imam Syafi'i makruh yang diharamkan sesuai dengan hadis Nabi. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, ya. Nah, itu syubhat tentang ini kan makruh katanya. Itu juga sudah kami bantah. Kemudian syubhat yang lain dari mereka yang mengatakan bahwa orang yang melakukan acara tahlilan juga katanya punya hujah, punya dalil. Makanya jangan mengatakan ini masalah bid'ah, tapi harus mengatakan ini khilafiyah katanya. Kemudian mereka mengirimkan kepada kami dalil-dalilnya, ya. Ketika kami mengatakan bahwa makan-makan di rumah kematian di hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh itu bid'ah berdasarkan ulama yang tadi kami bacakan, kemudian mereka membela diri katanya. Itu bukan bid'ah karena ada asar katanya. Ada asar yang mengatakan bahwa sahabat atau tabi'in pernah melakukan kumpul-kumpul atau makan-makan di rumah kematian ketika hari ketujuh. Kemudian mereka membawakan asarnya, asar Taus bin Kaisan al-Yamani, ya, atau ada seorang dai yang mengatakan Imam Atha katanya. Padahal yang benar itu Taus bin Kaisan al-Yamani, ya. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in, ya. Nah, asar yang mereka jadikan hujah itu perkataan Taus katanya yang menyebutkan innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yufma anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya mayat-mayat itu diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Oleh sebab itu kami para salaf menyukai bersedekah atas nama mayit di hari-hari tersebut. Nah, pertama yang sering mereka jadikan hujah adalah asar ini, asar Taus bin Kaisan al-Yamani. Tetapi asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah karena pertama sanadnya terputus antara Taus bin Kaisan al-Yamani dengan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi begini, ya, itu asar diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar perkataan tersebut dari Hasim bin Qasim. Hasim bin Qasim mendengar dari Imam Al-Asja'i. Imam Al-Asja'i mendengar perkataan tersebut dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, apakah Sufyan Ats-Tsauri ini mendengar dari Taus bin Kaisan al-Yamani? Para ulama mengatakan itu tidak, dan ini ada 5 alasan yang menjadikan asar tersebut terputus antara Sufyan Ats-Tsauri kepada Taus bin Kaisan al-Yamani, dan itu sudah kami bahas secara lengkapnya kenapa asar tersebut terputus, karena ada 5 alasan, ya. Nah, jadi asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah karena sanadnya terputus, ya. Yang kedua, tidak disebutkan dalam asar tersebut bahwa mereka mengadakan acara zikir-zikir segala macam, tidak, ya. Jadi itu hanya menyebutkan bahwa bersedekah atas nama mayit, dan bersedekah atas nama mayit kami sepakati bahwa bersedekah atas nama mayit itu bermanfaat buat mayit, ya. Adapun ketika seorang membaca Fatihah misalnya, kemudian pahalanya untuk mayit, di dalam mazhab Syafi'i sendiri seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit, ya. Itu kata Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya. Beliau mengatakan apa?
Wa amma qiraatul Qur'an fal masyhuru min madhhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal mayyit. Adapun bacaan Al-Qur'an yang masyhur dari mazhab Syafi'i itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Nah, kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit seperti yang disebutkan Imam Nawawi tadi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab? Pertama, Imam Asy-Syafi'i berpegang dengan ayat Al-Qur'an, yakni surah An-Najm ayat 39. Ini kata Imam An-Nawawi ya. Kata beliau apa? Dalil yang pertama, kenapa bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan ya. Kemudian yang kedua, dalil beliau adalah hadis ya, hadis Nabi yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara ya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit ya. Nah itu masalah bacaan Al-Quran menurut mazhab Asy-Syafi'i, dan ini ada pembahasan yang lain tentunya karena memang ada sebagian mazhab yang mengatakan sampai ya. Tapi kami fokuskan kenapa mengatakan mazhab Syafi'i, karena mayoritas yang melakukan acara tahlilan atau makan-makan di rumah kematian adalah mayoritas dari mazhab Asy-Syafi'i ya. Kemudian yang kedua yang sering mereka jadikan hujah juga bahwa dasar pembuatan makan di rumah yang meninggal dunia itu katanya ada asar dari Umar. Jadi Umar pernah ngasih makan kepada orang-orang selama 3 hari ketika beliau meninggal dunia katanya. Ini juga keliru ya. Jadi asar tersebut itu Umar bukan memberikan makan untuk yang tahlil atau yang takziah, bukan. Tapi Umar memberikan makanan kepada orang-orang yang ingin rapat. Rapat apa? Rapat siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sebab waktu itu Umar kan sudah tidak ada harapan ya, orang dia ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi sampai ususnya keluar. Makanya beliau mengumpulkan orang-orang untuk rapat. Ya, ini diterangkan di dalam asar tersebut kan begitu. Falamma tu'ina amara Suhaiban an yusalliya bin nasi wa yut'imahum salasata ayyamin hatta yajtami'u ala rajulin. Ketika Umar ditusuk, maka Umar memerintahkan kepada Suhaib untuk mengimami orang-orang dan memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang-orang. Sampai kapan? Hatta yajtami'u ala rajulin, sampai mendapatkan pengganti beliau, mendapatkan seorang apa? Pengganti beliau. Jadi keliru sekali jika asar tersebut yang mengatakan falamma tu'ina amara Suhaiban an yusalliya bin nasi wa yut'imahum salasata ayyamin hatta yajtami'u ala rajulin, itu menjadikan dalil pembuatan makan di hari ketiga katanya. Itu keliru sebab Umar memerintahkan memberikan makanan kepada orang-orang, bukan memberikan makan-makan kepada orang yang takziah atau memberikan makan-makan kepada yang tahlilan, bukan. Itu memberikan makanan kepada orang yang ingin rapat siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia ya. Nah, jadi dalil-dalil yang mereka utarakan itu ternyata tidak nyambung dengan masalah tahlilan atau makan-makan di rumah kematian, tidak ya. Yang pertama tadi asarnya Taus bin Kaisan al-Yamani itu secara sanad terputus. Kemudian tidak dijelaskan di sana bahwa mereka melakukan ritual-ritual zikir segala macam, tidak ya. Itu hanya disebutkan mereka bersedekah atas nama mayit, dan itu tidak bisa dijadikan hujah karena sanad daripada perawi asar tersebut terputus ya. Kemudian yang kedua tadi asarnya Umar bin Khattab itu juga tidak nyambung. Umar katanya memberikan makan ketika beliau meninggal dunia. Itu tidak nyambung. Umar memberikan makan waktu beliau masih hidup. Masih hidup kan? Menyuruh kepada Suhaib untuk mengimami sholat. Kemudian menyuruh kepada Suhaib untuk memberikan makan kepada orang-orang yang ingin rapat. Rapat siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia ya.
Nah, jadi ini mungkin sedikit tanggapan kami buat saudara yang mengirimkan kritikan kepada kami. Sudah kami jawab semuanya ya. Pertama, kami tidak pernah membid'ahkan, kecuali kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan ulama. Tadi disebutkan salah satu contohnya mengenai kenapa kami membid'ahkan ritual tahlilan, karena Nabi melarang, kemudian sahabat melarang, kemudian ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya itu adalah bid'ah. Jadi kami mengatakan bid'ah berdasarkan hadis, berdasarkan asar sahabat, dan berdasarkan kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kedua, jika kami disebut tidak bisa menghargai khilafiyah, itu juga keliru. Tadi kami sudah contohkan beberapa kasus yang masuk ke ranah khilafiyah, seperti ketika orang mengantarkan jenazah, apakah di belakang atau di depan, atau ketika orang membaca surah Al-Fatihah, apakah membaca dari Alhamdulillah, apakah dari Bismillah, apakah dijaharkan atau disirkan. Itu semua adalah khilafiyah yang memang mempunyai hujah.